Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna. Kita akan membahas prediksi soal seleksi P3K khususnya guru kelas SD atau PGSD berdasarkan pengembangan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Dapat juga dipelajari melalui buku biru dari Infoguna P3K PGSD tahun 2024 berisi soal, jawaban, dan pembahasan teknis profesional guru kelas SD, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Buku asli P3K PGSD dari Infoguna hanya tersedia di toko Shopee Pinter Media. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu adalah kewenangan dari A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Kementerian Hukum dan HAM, D. KPU, atau E. Bawaslu. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu adalah kewenangan dari, jawaban yang tepat adalah Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah beberapa kewenangan dari Mahkamah Konstitusi atau sering disebut dengan MK. Yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Kemudian memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Itulah beberapa kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang harus dipahami dan dihafalkan oleh teman-teman. Rumah adat yang mirip dengan rumah joglo adalah A. Rumah kebaya, B. Rumah gadang, C. Rumah panggung, D. Rumah panjang, atau E. Rumah bubungan tinggi. Yang mirip dengan rumah joglo. Jelas jawaban yang tepat adalah rumah kebaya. Kita lihat di sisi kiri adalah rumah joglo dan kanan adalah rumah kebaya, memiliki bentuk yang sangat mirip terkait budaya-budaya yang ada di Indonesia. Banyak juga soal yang terkait adat dan budaya di Indonesia, itu materi dari IPS, dapat dipelajari lebih lanjut. Masih di soal IPS, dalam kerjasama ASEAN, politik dan keamanan dikenal dengan istilah ADMM. Apa yang dimaksud dengan ADMM? A. Promosi perdamaian, B. Pertemuan Menteri Pertahanan, C. Pemberantasan teroris, D. Traktat Bantuan Hukum, atau E. Promosi Stabilitas. ADMM. Jelas jawabannya adalah B. Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN. ADMM adalah ASEAN Defense Ministers Meeting atau Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN, di mana di sana membahas penguatan kerjasama pertahanan di kawasan guna meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan rasa saling percaya di antara negara-negara anggota ASEAN. Soal berikutnya, Pak Bahrun melakukan musyawarah bersama peserta didik kelasnya saat menentukan ketua kelas. Hal ini termasuk dalam pengamalan Pancasila sila ke A. pertama, B. kedua, C. ketiga, D. keempat, atau E. kelima. Pak Bahrun melakukan musyawarah bersama peserta didik saat menentukan ketua kelas. Jelas ini adalah implementasi atau pengamalan Pancasila sila keempat. Beberapa tindakan yang mencerminkan pengamalan Pancasila sila keempat adalah yang pertama musyawarah untuk kepentingan bersama. Yang kedua melakukan musyawarah dengan akal sehat, kemudian menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Berikutnya tidak memaksakan kehendak dan melaksanakan hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Piring yang dilempar jatuh kemudian pecah. Hal itu membuktikan bahwa A. Gaya dapat mengubah bentuk benda, B. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak, C. Gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam, D. Gaya dapat mengubah arah benda, E. Gaya tidak dapat mengubah bentuk benda. Sangat penting untuk diketahui, di mana jawaban yang tepat adalah A. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Kita lihat piring yang dilempar tentunya menggunakan gaya, jatuh kemudian pecah. Maka jelas bentuk piring tersebut menjadi berubah. Maka dapat membuktikan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Tidak dapat disangkal bahwa praktik berpidato menjadi semacam obat kuat untuk membangun rasa percaya diri. Jika rasa percaya diri itu sudah besar, kita dapat tampil tenang tanpa digoda rasa malu, takut, dan grogi. Ketenangan inilah yang menjadi modal utama untuk meraih keberhasilan pidato. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan praktik berpidato agar kita segera memperoleh keterampilan atau bahkan kemahiran berpidato. Potongan paragraf di atas termasuk jenis teks A. Persuasi, B. Eksposisi, C. Narasi, atau D. Argumentasi.
Kita lihat di akhir paragraf, oleh karena itu, marilah kita melaksanakan praktik berpidato agar kita segera memperoleh keterampilan atau bahkan kemahiran berpidato. Ini adalah sebuah bentuk ajakan. Marilah, jelas ini adalah paragraf persuasi A. Di mana teks persuasi adalah suatu bacaan yang terdiri dari kumpulan paragraf yang berisi bujukan atau juga ajakan untuk para pembacanya. Dapat dipelajari jenis paragraf yang lain, eksposisi, narasi, dan argumentasi. Harga 2 buku dan 5 pensil adalah 14.500, sama dengan harga 4 pensil dan 3 pulpen. Harga 5 buku dan 3 pulpen adalah 9.500. Pernyataan yang senilai adalah, kita kelompokkan ini jadi 3 pernyataan. Yang pertama adalah ini, 2 buku dan 5 pensil adalah 14.500. Kita tulis pernyataan pertama. Kita simpulkan dulu buku adalah X, pensil adalah Y, dan pulpen adalah Z. Pernyataan pertama yang ini, 2 buku dan 5 pensil adalah 14.500. 2 buku maka 2X plus 5 pensil Y sama dengan 14.500. Kemudian pernyataan kedua adalah ini, 4 pensil dan 3 pulpen adalah sama dengan ini 14.500 ya. Pernyataan kedua, 4 pensil, 4Y, 3 pulpen adalah 3Z. Ini sama halnya 4.500. Kemudian pernyataan ketiga adalah di sini, harga 5 buku dan 3 pulpen adalah 9.500. Ini pernyataan ketiga, 5 buku adalah 5X ditambah 3 pulpen, pulpen adalah Z, 3Z sama dengan 9.500. Kita cek dari yang A, 2X plus 5Y sama dengan 5X plus 3Z. 2X plus 5Y ini adalah pernyataan pertama. 5X plus 3Z adalah pernyataan ketiga. Tanda di sini adalah sama dengan, maka ini adalah salah. Pernyataan yang 2X 5Z ini bernilai 14.500, sedangkan yang pernyataan 5X plus 3Z bernilai 9.500. Maka tanda yang benar adalah lebih besar. Opsi jawaban A salah, kita lanjut opsi jawaban B, 2X plus 5Z, pernyataan pertama, 4Z plus 3Z, ini adalah pernyataan kedua. Tanda di sini adalah lebih besar, maka ini salah, karena pernyataan pertama dan kedua adalah sama, 14.500 ya. Ini harusnya tanda sama dengan. Kita lanjut ke opsi jawaban C, 2X plus 5Z, ini masih pernyataan pertama. Kurang dari 5X plus 3Z, ini pernyataan ketiga. Jelas salah. Seperti halnya yang A, tanda yang benar adalah seperti ini, karena 14.500 lebih besar dari 9.500. Yang D, 2X plus 5Z, lebih besar dari 5X plus 3Z. Ini pernyataan yang depan adalah pernyataan 1, yang belakang adalah pernyataan 3. Tanda di sini adalah lebih besar, maka ini adalah jawaban yang tepat. Karena pernyataan 1 bernilai 14.500, pernyataan ketiga adalah 9.500, lebih besar. Tidak perlu kita lanjutkan cek yang E, karena opsi jawaban sudah kita temukan adalah D. Semoga dapat dipahami. Lanjut soal berikutnya. Di bawah ini merupakan sikap yang dapat menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan pelajar di sekolah adalah A. Datang ke sekolah tepat waktu atau sebelum bel sekolah dibunyikan. B. Mengikuti kegiatan upacara bendera. C. Memberi keterangan yang sah pada saat tidak masuk sekolah. D. Mengenakan seragam sekolah semaunya. Atau E. Memilih ketua kelas dengan musyawarah. Di bawah ini merupakan sikap yang dapat menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Jelas adalah dengan opsi jawaban B, mengikuti kegiatan upacara bendera. Dapat juga dipelajari melalui buku biru dari Infoguna P3K PGSD tahun 2024, berisi soal, jawaban, dan pembahasan teknis profesional guru kelas SD, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Buku asli P3K PGSD dari Infoguna hanya tersedia di toko Shopee Pinter Media.